warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Saya sugeng sedaya. Malah jengenge. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahu alaihi wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati, yang pertama ibunda saya, Ibu Hajah Komariah. Ini saya perkenalkan ibunda kula. Saya itu alhamdulillah punya dua ibu. Kalau di Klaten ibu saya di Ibunda Komariah menika. Kalau di Karanganom ibunda saya juga Ibu Komariah juga. Sama-sama Ibu Komariah, alhamdulillah. Yang kami hormati bapak-bapak dari pimpinan cabang Muhammadiyah Klaten Utara beserta jajarannya, Bapak Ibu Ustadz Ustadzah, Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati, Ibu Yuni, dan ini saya terus terang belum kenal yang hadir banyak ini siapa, saya belum kenal. Dan saya lagi Komite SD ngapunten Ibu ya, karena saya mungkin tertua nomor 5 yang hadir di sini. Jadi untuk yang bunda-bunda yang masih sangat-sangat muda, saya mungkin belum kenal. Alhamdulillah, puji dan syukur pada senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di sore hari yang insya Allah cerah ini. Allah masih memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita. Nikmat sehat, nikmat sempat, apalagi kita diberikan nikmat yang namanya iman di dalam diri kita. Ini wajib dan patut kita syukuri, karena tidak setiap orang diberikan nikmat seperti kita. Banyak di antara kita hari ini pengen hadir di tempat ini, tapi gara-gara sakit akhirnya nggak bisa hadir. Ada sebagian lagi yang hari ini pengen hadir di sini pula, sehat badannya, tapi karena waktunya sempit, mungkin masih di perjalanan, mungkin masih bekerja, masih ada kesibukan, sehingga tidak bisa hadir di sini. Pun termasuk juga ada yang tadi ada orang melihat, oh itu pada ada acara apa, tapi tidak ada apa istilahnya, kerentak sama sekali. Sehat punya, longgar ada, tapi karena tidak ada iman di dalam diri kita, itu yang menyebabkan tidak pernah tersentuh hati kita untuk menggerakkan langkah kaki menuju jalan yang Allah telah berikan kepada kita, menuju jannahnya Allah. Untuk itu Ibu Bapak yang kami hormati, saya nanti matur dengan boso campur-campur deh. Saya kalau matur sudah jam-jam begini, saya harus pandai-pandai mengatur waktu. Ini jam-jam yang sangat riskan. Jam ini setengah 6.
dengan tema yang luar biasa ya. Ramadan penuh makna bersama sesama. Yang akan saya sampaikan, ibu bapak yang saya hormati, saya justru akan mengulas kembali apa itu puasa. Karena ternyata ketika kita membuat tema seperti ini, termasuk tema yang ada di sana, itu tidak akan pernah berarti apa-apa ketika kita tidak bisa memaknai apa itu puasa. Halo? Ini termenung atau ngantuk sih? Santai mawon ya. Kalau ngantuk silahkan tidur, nggak apa-apa. Boleh saja. Sebenarnya ketika kita bicara puasa, setiap saat, setiap waktu, apalagi di bulan suci Ramadan, kita selalu mendengar yang namanya ceramah, tausiah, dan macam-macam apalah itu namanya. Dan selalu disampaikan tujuan puasa, maksud kita berpuasa, sering disampaikan. Bahkan anak-anak kita yang SD itu ya, kalau di masjid, itu kalau imamnya kok membacanya surat yang sangat populer, ya ayyuhalladzina amanu, langsung disaut kutiba, langsung lari. Saking hafalnya. Nah, dari ayat itu yang tadi kita baca di dalam surat Al-Baqarah, Allah telah menjelaskan tentang apa itu puasa, apa tujuan dari puasa. Saya yakin kita semua sudah tahu tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun. Semua sudah tahu. Nah, terus sekarang pertanyaan ini, ketika kita meraih gelar takwa, apakah cukup dengan waktu sebulan di bulan suci Ramadan? Kira-kira gimana ibu-ibu, bunda-bunda? Apakah cukup 1 bulan? Ternyata nggak cukup. Karena apa? Allah akan memberikan gelar yang sangat tinggi, gelar yang purna untuk setiap manusia, yang itu sangat diharapkan oleh siapapun yang mengharapkan surganya Allah. Karena hanya dengan takwa itulah Allah akan menempatkan kita di surganya Allah. Nah, kalau kita bicara takwa, itu gelar dari Allah dan yang menciptakan kita dan yang memperjalankan kehidupan kita, gelar yang sangat tinggi. Sekarang kita bandingkan, kita mengejar gelar di dunia saja. Kalau dalam hal pendidikan, apa toh gelar yang paling tinggi itu no? Napa Pak Bu? Gelar yang paling tinggi no? Profesor. Gelar profesor. Coba kita ingat-ingat. Gelar profesor, untuk meraih gelar profesor, waktunya sedikit atau lama? Lama aja pakai banget. Lama banget. Dimulai dari TK. Berapa tahun kita TK? Alah kok 2 tahun, Brut. Saya tuh nyekolahkan TK di sekolah bunda saya itu mulai dari playgroup paling enggak 2 tahun. TK Abang Gunungan 2 tahun. 4 tahun. Kok 2 tahun? Paling enggak 4 tahun. SD paling tidak berapa? Kalau lancar. Kalau dulu kan ada nunggak setahun, nunggak setahun, bisa jadi 12 tahun baru melalui sekolah dasar. Belum SMP, SMA, S1, S2, S2, S3 dan sebagainya. Banyak banget proses, hambatan, rintangan, masalah luar biasa. Ini baru kita mencoba meraih gelar di dunia, apalagi kita mau mencapai gelar takwa, itu yang Allah yang memberikan. Jadi tidak gampang, Ibu Bapak ingat hormati. Tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Coba kita lihat ya. Yang namanya puasa, ternyata puasa itu sulitnya luar biasa loh, sulit banget. Halo. Hai. Arisannya pun rampung dereng. Saya lanjutkan ya. Puasa dimulai
Dimulai dari apa? Dimulai dari apa kok terbit fajar? Dari niat. Terus sahur. Coba sekarang lihat namanya sahur. Jawab jujur ya. Sahur. Ketika kita makan sahur, jujur mawon ya, ketika makan sahur itu nikmat atau enggak? Jujur mawon, nikmat atau enggak? Enggak nikmat. Sampai lu digugah terus padahal kok nikmatnya itu kunci. Enggak ada nikmatnya. Bermulai dari sahur saja kita sudah dihadapkan pada sesuatu yang tidak nikmat. Sahur. Apa sih maksudnya kita, tujuannya sahur itu apa sih? Apa Bu kira-kira Bu? Jenengan yang setiap hari olah-olah. Tujuannya sahur itu apa? Coba dijawab. Ada yang jawab ben Maret. Ada yang jawab ben ku nek poso ora ngelak. Ada yang jawab ben poso ben kuat. Buktikan ya. Besok kita sahur, kita makan 3 piring, minum 3 kendi, snack macam-macam silahkan dimakan. Kira-kira jam 12 lapar atau haus? Tetap lapar, tetap haus. Ngomong gawane menungso lak nonton ning wong Indonesia. Esok sarapan, jam 12 makan siang, jam 7 makan malam. Itu normalnya loh ya. Padahal kita biasa nggak normal. Makan bisa sehari sampai 5-6 kali. Ini dari jam 3 kita disuruh sahur. Tujuannya ben kuat, nggak akan kuat. Tujuannya ben larat, tidak akan kenyang. Ben nggak haus, tetap kerongkongan kering ketika kita menjalankan puasa. Lalu apa maksudnya kita disuruh sahur? Nah ini yang harus kita ketahui. Nanti dengan puasa apapun yang kita lakukan, ini satu hal yang harus kita ketahui. Bahwa setiap apapun yang Allah perintahkan, baik dari Allah langsung ataupun melalui Rasulullah, yuk bismillah, sami'na wa ata'na. Wis rasa dipikir, rasa dirasake, begitu Allah perintah langsung dilaksanakan. Sahur dalam rangka kita memenuhi kewajiban kita sebagai umat hambanya Allah melaksanakan kewajiban. Saya sahur. Apa manfaatnya? Allah pun Rasulullah kan mengatakan, sahurlah, sahurlah, meskipun hanya seteguk air, meskipun hanya seteguk air, maka Allah akan memberikan rahmat barokahnya dalam sahur yang kita nikmati itu, walaupun hanya seteguk air. Maka ketika kita sudah sahur, Allah memberikan barokah. Maka ketika kita melaksanakan puasa sehari penuh, mulai dari tadi apa Us? Nah, terbit fajar tadi sampai maghrib, insya Allah kita diberikan kekuatan. Karena apa? Ada barokah dari Allah. Itulah sahur ya. Terus setelah sahur kita puasa. Nah ini yang mau kita ulik, mau kita bedah di sini nanti. Ketika kita puasa Bapak Ibu, apa sih yang dirasakan orang puasa itu? Yang dirasakan puasa itu apa? Ada 4. 1, lapar. 2, haus. 3, lemes. 4, ini nggak bisa dibohongi loh ya. 4 ini melekat pada orang yang menjalankan puasa. Siapapun dia, ini nggak bisa dibohongi. Maka kalau ada orang ngaku puasa jam 1 siang, badan segar, bercahaya, patut dipertanyakan. Nah, wong poso itu gawane rak nonton to ngelek, ngelak, lemes, ngantuk. Raut wajah sangat kelihatan orang berpuasa itu. Kok segermen, bibirnya kok klinismen kan gitu. Wah, bisa nanti patut ya. Dari sifat yang melekat orang puasa inilah kita akan mengambil makna kita berpuasa.
nanti dari empat ini Allah akan menunjukkan, memberikan petunjuk kepada kita untuk kita nanti memiliki paling tidak dua ilmu. Satu yang namanya ilmu tahu diri. Tulisannya biasa kemauan tahu diri, tapi setelah dibedah, ya Allah, ternyata mendalam sekali. Dari puasa ini, tadi kan kita merasakan lapar, haus. Allah ingin menunjukkan kepada kita dengan puasa. Allah berharap kita itu nanti bisa melihat diri kita. Kalau bahasa Jawa ini, begitu kita puasa, kita melihat diri kita sendiri, terus akan timbul pertanyaan, aku iso apa? Aku duwe apa? Aku iso apa? Aku ini siapa? Aku punya apa? Aku bisa apa? Ini dari kita puasa. Sekarang kita lihat, tadi orang puasa itu kan sifatnya dia lapar, dia haus. Apa maknanya? Allah memberikan gambaran ke kita. Ya seperti itulah orang puasa digambarkan. Kita ketika puasa, kita tuh bukan siapa-siapa. Kita tuh tidak punya apa-apa. Kenapa nggak punya apa-apa? Buktinya kamu nggak bisa makan, kamu nggak bisa minum. Kenapa nggak bisa makan, nggak bisa minum? Karena tidak ada yang dimakan, tidak ada yang diminum. Kenapa tidak ada yang dimakan? Kenapa tidak ada yang diminum? Karena memang nggak punya apa-apa. Sehingga dari puasa yang kita laksanakan ini, Allah kemudian mengharapkan kita lagi, menunjukkan kepada kita lagi. Loh Ismail, ketahuilah, seperti itulah kalau kalian puasa. Kalian bayangkan orang yang tidak pernah makan, orang yang tidak pernah minum karena tidak punya apa-apa. Sadarlah bahwa kita itu tidak punya apa-apa. Karena kita tidak punya apa-apa, tidak bisa makan, tidak bisa minum, berakibat apa tadi? Badan lemes. Ketika kita badan lemes karena perut kosong, kerongkongan kering, akibatnya kita nggak berdaya, nggak punya kekuatan apa-apa. Adanya cuma duduk, teklak-tekluk, ngantuk, akhirnya tidur. Karena lemes, nggak punya daya apapun. Allah menunjukkan kepada kita, loh, ngerti yo, tahu dirilah, kamu tuh nggak punya apa-apa. Kamu tuh nggak bisa apa-apa. Nah terus gimana? Nah dengan kita menyadari, mengetahui bahwa diri kita itu memang bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa, tidak memiliki kekuatan apa-apa, kemudian Allah menggiring kita untuk kita selalu mendangak. Itu bahasa Indonesia apa Gus? Mendangak, melihat ke atas, mendangak. Melihat ke atas, kita digiring oleh Allah untuk selalu melihat ke atas. Tujuannya apa? Mencari zat yang bisa menolong kita, mencari Allah yang selalu menolong kita. Allah berharap kita tuh melihat ke atas. Bahkan sampai Allah mengatakan, Al-Baqarah 180, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Di bulan suci ini, setelah tadi kita sadar, aku kira ndi opo-opo, aku ora iso ngopo-ngopo, aku ki duwe opo-opo, aku iso ngopo-ngopo, ada yang memberikan sesuatu ke aku. Siapa dia? Kita dana melihat ke atas. Allah kemudian mengatakan, hei Muhammad, jikalau ada umatmu yang berusaha untuk mencarimu, katakan, aku sangat dekat dengan orang-orang yang mencarimu. Fa inni qarib,
dekat sekali. Ini Allah di bulan Ramadan seperti itu Bapak Ibu. Allah akan selalu mendekat untuk orang-orang yang berusaha mencari Allah. Kita tidak melihat ke atas, kemudian mendekat, taqarrub ila Allah. Kemudian apa yang dikatakan Allah? Uji buta watat da'i. Allah menyiapkan seluruh apapun yang menjadi kebutuhan kita, yang menjadi hajat kita, yang menjadi keinginan kita, dengan satu syarat, idza da'an. Kalau ketika kita tadi sudah melihat ke atas, kita mau berdoa, memohon kepada Allah. Lebabu, luar biasanya Allah. Allah awalnya memberikan kita kondisi nggak bisa makan, nggak bisa minum, badan lemes, nggak punya daya, nggak punya kekuatan. Terus Allah mengendaki kita melihat ke atas mencari Allah. Kemudian Allah mengatakan, kalau orang itu mau dekat dengan Allah, Allah mendahului mendekati kita. Kemudian Allah mengatakan, uji budak watat da'i idadah. Di bulan suci ini Masya Allah, Allah itu memberikan kesempatan yang sebanyak-banyaknya bagi umat-umatnya untuk selalu memohon kepada Allah. Nonton Pak Bu. Padahal situ mungkin masih tuh, dia nggak apa. Nah, dari apa tadi? Hal yang kita rasakan tadi, akhirnya kita tahu diri. Oh iya ya, ternyata aku tuh sekarang bisa punya apa-apa, bisa berbuat apa-apa, punya kekuatan apa-apa, itu karena pemberian Allah yang Maha Kuasa. Nanti dari sifat inilah kita akan bisa memaknai yang namanya kuasa. Dengan ilmu tadi apa? Tahu diri. Ilmu tahu diri. Dengan ilmu tahu diri, akhirnya kita sadar bahwa yang ada dalam diri kita, apapun itu, baik dari mulai dari nyawa kita, badan kita, apapun yang melekat dalam diri kita, termasuk istri kita, anak kita, itu semua adalah pemberian Allah. Pekerjaan kita, kesibukan kita, itu Allah yang memberi. Dan ketika nanti Allah sudah memberikan seperti itu, kita nanti akan diberikan petunjuk lagi bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita itu, halo, yang diberikan Allah ke kita itu, ini yang harus di notes ya, garis bawah ini. Semua pemberian Allah, ingat-ingat, semua pemberian Allah itu statusnya hanya titipan. Saya ulangi ya, statusnya hanya titipan, bukan hak milik. Oh, sadari ya, yang Allah berikan ke kita itu hanya titipan. Yang namanya barang titipan sewaktu-waktu akan diambil oleh yang punya. Ini yang harus disadari dan kita harus konsentrasi. Saya saja, kita harus konsentrasi karena konsentrasi sudah mulai terganggu. Saya lagi ya. Nah, dengan kita sadar bahwa itu hanya titipan, insya Allah Bapak Ibu, inilah yang menjadikan kita nanti akan memiliki rasa terima kasih kepada Allah. Akhirnya kalau bahasa Jawa itu kita akan menjadi hamba-hamba yang nerimo, karena kita sadar kita hanya dititipi oleh Allah. Yang bikin kita itu gelo bahasa Indonesia apa? Kecewa. Yang bikin kecewa itu karena sesuatu itu merasa menjadi hak milik kita. Hai jangan lagi ya. Yang bikin kecewa gara-gara kita tuh merasa apapun yang ada dalam diri kita itu hak milik. Pun duit bilang karet
tapi itu merasa hak milik, terus hilang. Getune wae kok. Kecewanya luar biasa. Karena merasa itu hak milik. Tapi kalau kita yakin, pikir titipan, rodok tenang. Dan orang yang merasa bahwa pemberian yang Allah berikan kepada kita yang titipan, insya Allah kita akan dijauhkan dari sifat yang namanya pamer, sombong, takabur, kumbede. Saya harus berteriak ini untuk memecahkan konsentrasi. Nah, kalau bicara tentang bagaimana kita mensikapi titipan Allah, lihatlah yang namanya tukang parkir. Tukang parkir dimanapun tidak ada yang pernah sombong, meskipun di TV kendaraan baru, kendaraan mewah, harganya mahal, tapi dia tidak pernah sombong. Orang tukang parkir di TV mobil Pajero, terus selfie, terus dia foto, cepret, pasang status. Nggak ada, karena dia sadar itu cuma titipan. Apalagi kalau kita sadar semua barang yang Allah berikan kepada makhluk yang titipan, orang marahi, ini loh sifat yang kita nanti tidak akan timbul sifat yang namanya iri. Bahasa Jawa ini apa ini? Meri. Jual gede. Sing mari loro hati itu gara-gara hati kita itu kebak penuh yang namanya iri hati. Gara-gara ini Meri. Meri itu berawal dari mata yang melihat. Terus Meri. Kalau ada lagu tombol hati. Bina tombol hati. Sekarang lagunya diganti. Loro ati iku ana liman perkara kaping siji weruh tanggane gelange gedhi. Gara-gara Meri lho sing digelang tanggane kok iki loro ati. Kancane pite motor anyar awake masuk angin. Tanggane mobil anyar kita semaput. Gara-gara Meri. Nah, insya Allah dengan memahami tahu diri tadi, ati itu penak. Neng sekolah kita mau kerja pite jadul ora masalah. Ora isin. Bu pakai pijadul ora isin. Lho kenapa malu? Itu pitku dhewe. Itu pit punyaku sendiri, kenapa mesti malu? Tenang saja. Lah kayak kancane lho pitis ono sing picik, ono sekupi, ono nemek. Ora isin. Kenapa malu? Ora apa-apa pitku dhewe kok. Daripada pitik bukuru-bukuru sing anyar-anyar kuwi, standarke mati mesine kok. Mending beku, starter, standarnya orang tahu mati-mati. Nonton penak. Karena kita tahu diri. Arab jago pun rarep ini karo nyampe. Lho kok nek buat sejajarnya kancane kok isin. Kenapa mesti malu? Lah ben wae iki yo ben elek tapi ra duweku dhewe. Tenan ra isin kancaku pite becek kabeh. Nimek kabeh. Ngapain malu? Biarlah pitku itu jadul, tapi memberikan 1 juta kenangan daripada pitik yang anyar-anyar membebani 1 juta per bulan. Aja berkreditan. Mending pitik dhewe jadul kan gitu. Itu kalau kita ngerti ilmu tahu. Nah, 1 menit lagi pun doa dulu ya. Ibu bapak ya jangan mati karena kurang 1 menit atau 2 menit ya. Oh, ini jamin dibelandakin, pinter ini jamin. Ternyata masih kurang agak lumayan. Ini jamin dibelandakin ternyata. Ya udah, kita gunakan untuk berdoa ya. Sebenarnya masih ada 1 lagi ilmu. JG poso tahun ngaji. Jadi diingatkan di ilmu tahu diri. Nah nanti yang kedua masih ada ilmu tahu, tapi kita sampaikan besok. Mari di waktu yang insya Allah ijabah, kita bersama-sama berdoa. Inti dari doa di bulan Ramadan adalah bagaimana kita berharap semua dosa kesalahan kita diampuni oleh Allah. Di Al-Quran banyak sekali Allah
mengajak kita, memerintahkan kita untuk kita selalu mohon ampunan. Bahkan kalimatnya aja kita disuruh untuk bersegera, cepat-cepat memohon ampunan. Di ayat yang lain Allah mengatakan untuk kita berlomba-lomba meraih ampunan Allah. Untuk itu doa yang akan kita panjatkan adalah lebih banyak memohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi auladina. Allahumma barik lana fi azwajina. Allahumma barik lana fi abaina. Allahumma barik lana fi ummahatina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma 'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cekap semanten atur kawula wonten kirang lepati berpamit dan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.